Satu lah dulu Pak ya. Baik. Makasih Pak. Bapak tadi bertanya bagaimana tentang kurban. Mungkin juga guru-guru kita yang lain sudah sering menyampaikan. Nah, kurban ini kan kalau kita lihat standar hukumnya pertama sekali adalah sunnat muakkad, yang dikuatkannya dia, bukan sesuatu yang wajib. Yang pertama, kurban seperti apa yang dikatakan nazar itu? Dan kurban seperti apa yang dikatakan bukan kurban nazar? Nah, apakah nazar itu sama dengan niat? Beda Pak. Kalau niat kita semua udah berniat nih mau berkurban. Tapi kalau nazar itu kan bentuknya menjadi janji. Apa contohnya kurban nazar itu? Umpamanya, saya Pak, kalau sekiranya nanti, ini umpamanya nih, saya Pak, kalau sekiranya terkabullah, lulus segala macam, selesailah urusan ini, saya di masjid sana, memang saya bernazar 1 ekor sapi. Umpamanya. Nah, itu menjadi apa namanya? Menjadi kurban nazar. Nah, kalau kurban nazar begitu bagaimana Pak Ustadz? Kata Syekh Ali Jum'ah, itu yang boleh makan cuma muslim Pak. Sedangkan saudara kita yang non muslim tak boleh. Yang bernazar sendiri pun tak boleh. Itu kurban nazar. Selesai urusanku nih Pak Kiai, Pak Ustadz, aku di Masjid Darussalam memang udah nazarku 1. Dia ucapkan Pak, nazarku 1. Itu nazar Pak. Itu contoh. Jadi siapa yang boleh makan? Yang muslim. Yang non muslim saudara kita? Tidak, karena nazar. Tapi kalau kurban yang bukan nazar, boleh nggak mereka Pak? Boleh kata Syekh Ali Jum'ah, tapi selamatkan dulu saudara kita Pak. Jangan gara-gara SKT awak sama wawa tuh nggak suka awak sama dia, nggak kasih daging kurban, nggak sur aku sama dia, itu salah juga. Selamatkan dulu dia. Karena intinya kurban itu apa? Untuk berbagi. Nah, itu tentang kurban. Nah, saya rasa seperti itu Pak. Yang mana nazar, yang mana bukan nazar ini. Yang mana yang boleh makan, yang mana tidak. Itu tentang kurban. Nah, bagaimana Pak? Saya rasa seperti itu. Ya, alhamdulillah. Baik. Kalau kata Nabi itu kan, berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Jadi kan ada 2 metode yang dibuat pemerintah. Pertama namanya ru'yatul hilal, yang kedua itu kan dengan apa? Perhitungan hisab. Dua-dua sama-sama pendapatnya kuat, hadisnya jelas sahih, dan Nabi juga mengakui. Makanya ada sidang isbat. Tapi kan alhamdulillah walaupun berbeda, tapi sekarang ini kan udah mulai lebarannya juga sama. Tapi berbeda tadi saya bilang itu satu keindahan. Itu satu. Tapi kenapa Idul Adha ini kalau nggak ada sidang isbatnya? Karena kan kita nggak puasa Pak. Hanya dianjurkan kita itu tanggal 8, 9. Kan puasa sunat kan? Tanggal 10-nya itu apa? 10 Zulhijjah itu kita lebaran haji. Nah, artinya apa? Kalau yang tadi ada sidang isbatnya, kita kan diawali dengan Ramadan dulu. Kalau Idul Adha kan kita nggak ada Ramadannya. Kan sesuai perhitungan tanggal. Dilihat dari mulai setelah selesai Idul Fitri itu udah bisa kita hitung. Karena yang terpenting patokannya di Idul Fitri itu Pak. Kan setelah Idul Fitri kita tahu 1 Syawal tanggal berapa. Hitung saja. Itu nggak akan pernah meleset. 1. Yang kedua, patokan kita juga kan nanti bagaimana wukuf di padang Arafah jamaah haji. Nah, jadi memang nggak ada isbatnya kita kalau di Idul Adha itu Pak. Jadi semuanya sama. Karena tasyrik itu tetap 11, 12, 13. Itu nggak akan bergeser sampai kapanpun. Jadi patokan kita nanti Idul Adha itu bagaimana nanti jamaah haji. Tapi saat selisih jamnya kita, Mekah dengan kita itu kan 4 jam selisihnya itu. Jadi makanya kita nggak ada sidang isbat. Jadi kita tetap sama, di mana-mana sama kalau Idul Adha itu Pak. Karena Nabi nggak pernah berpesan juga mengatakan kalau untuk Idul Adha itu harus mengatakan ru'yatul hilal itu enggak, tapi tetap sama Pak.
Dilihat juga hilalnya, tapi tetap sama itu karena nggak meleset, karena patokannya di bulan Syawal itu patokan kita. Nah, jadi kalau nanti kita lebaran semalam sama nggak? Cuman puasa kita yang berbeda kan? Karena kan begini, ada kadang puasa tuh yang 29, ada yang 30. Tapi kebanyakan Nabi itu kan Pak 29, tapi pernah 30, bukan nggak pernah 30, pernah kalau nggak nampak bulan pada saat itu genapkan menjadi 30. Nah, jadi kalau untuk Idul Adha itu kenapa nggak ada sidang isbat, cuma langsung ditetapkan saja, diteropong segala macam, karena memang kan nggak diawali dengan Ramadan Pak. Nah itu, saya rasa begitu Pak Simin supaya mudah dipahami.